Analisis perubahan makna pada bahasa yang digunakan warganet berkomentar dalam postingan Instagram @ridwankamil kajian semantik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perubahan makna pada bahasa yang digunakan warganet berkomentar dalam postingan Instagram @ridwankamil berdasarkan jenis dan faktor penyebabnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang ada dan terjadi saat itu untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Nah, subjek penelitiannya adalah tuturan komentar warganet dalam kolom komentar yang didapatkan melalui media sosial Instagram. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu perubahan makna pada bahasa atau kata berbahasa Indonesia yang digunakan oleh warganet berkomentar. Juga fokus penelitian perubahan makna berdasarkan teori dari Tarigan pada tahun 2015, Suwandi 2011, dan juga Cair 1990, yang mana mereka mengemukakan selaras bahwa perubahan makna terdapat 6 jenis. Nah, keenam jenis perubahan makna tersebut diantaranya generalisasi atau perluasan, spesialisasi atau penghususan, atau juga penyempitan, lalu ameliorasi atau peninggian, dan juga peorasi atau penurunan, sinestesia atau pertukaran, dan asosiasi atau persamaan. Nah, penelitian ini mengambil sampel pada kolom komentar dalam postingan Instagram @ridwankamil yang berjudul Kurban di Negeri Kamboja pada tanggal 2 Juli 2023. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya media sosial yang telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu media yang sangat populer adalah Instagram, yang menyediakan ruang bagi individu untuk berbagi foto, video, dan berkomunikasi melalui kolom komentar. Nah, fenomena ini telah memunculkan partisipasi aktif dari warganet yang memberikan komentar, pendapat, dan tanggapan terhadap berbagai postingan. Namun, penggunaan bahasa dalam komentar di media sosial, terutama oleh warganet, telah mengalami perubahan yang signifikan. Bahasa yang digunakan dalam konteks ini tidak lagi terbatas pada penggunaan formal dan baku, tetapi telah mengalami pergeseran makna yang kompleks dan dinamis. Sehingga fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik seperti bagaimana perubahan makna dalam bahasa terjadi pada komentar warganet dalam postingan Instagram. Lalu peneliti memilih akun Instagram @ridwankamil karena beliau seorang tokoh publik dan politisi yang aktif dalam berbagai pemikiran dan pengalaman melalui platform ini. Tentunya karena banyaknya yang berkomentar dalam postingan-postingannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif. Menurut Amil dan Ramdhani pada tahun 2023, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil yang faktual apa adanya dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik SBLC, yang mana teknik ini merupakan teknik simak bebas libat cakap, dan teknik dokumentasi. Teknik SBLC tidak melibatkan peneliti dalam tuturan. Jadi peneliti tidak terlibat dalam tuturan komentar Instagram tersebut karena peneliti di sini sebagai pengamat. Selanjutnya, teknik dokumentasi, salah satu cara peneliti untuk mendapatkan gambar dari sudut pandang. Nah, pendekatan pada penelitian ini seperti yang sudah disinggung pada awal, yaitu menggunakan kualitatif yang akan mendeskripsikan perubahan makna kata
Penelitian kualitatif ini ditujukan memahami fenomena sosial, fenomena kebahasaan termasuk pada fenomena sosial karena fenomena sosial dengan kebahasaan berhubungan yang ditujukan pada komunikasi masyarakat. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan makna yang signifikan pada bahasa yang digunakan warganet berkomentar dalam postingan Instagram Ridwan Kamil. Data tersebut didapatkan dari total 277 komentar warganet dalam postingan Instagram @ridwan kamil yang berjudul "Kurban di Negeri Kamboja" pada tanggal 2 Juli 2023. Dari total 277 komentar, terdapat 8 kata yang mengalami perubahan makna. Nah, di sini terdapat hasil penelitian 8 kata yang mengalami perubahan makna, yaitu perubahan makna, generalisasi, ameliorasi, dan juga asosiasi. Yang pertama ada tuturan dari Hesti Adekliawan, katanya panjang umur, sehat selalu Pak. Kata panjang pada komentar di sini mengalami perluasan makna karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata panjang bermakna berjarak jauh dari ujung ke ujung. Makna kata panjang merujuk pada jarak membujur dari ujung ke ujung. Namun konteks kalimat di sini, kata panjang bermakna lama hidupnya. Lalu selanjutnya ada ameliorasi, yang mana pertama dari tuturan Nenek dan Upi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak. Hai, aku Upi. Nah, kata aku pada komentar di sini mengalami penghalusan makna karena kata aku terdengar sopan digunakan dibandingkan kata gua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aku bermakna orang yang berbicara atau yang menulis dalam ragam akrab. Selanjutnya ada tuturan dari @repi Krisnaganes. Quotes malam minggu Pak, @ridwan kamil buat saya WKWK. Kata saya pada komentar di sini mengalami penghalusan makna karena kata saya terdengar sopan digunakan dibandingkan kata gua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saya bermakna orang yang berbicara atau menulis dalam ragam seni atau biasa. Nah, selanjutnya tuturan dari @sartika2388. Pak, tolong juga bantu saudara-saudara yang ada di Papua, Pak. Lihat seliweran di FYP TikTok yang membutuhkan. Kata membutuhkan pada komentar di sini mengalami penghalusan makna karena kata membutuhkan terdengar lebih sopan digunakan dibanding kata miskin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membutuhkan bermakna orang yang sangat perlu menggunakan atau memerlukan. Ada juga perubahan makna asosiasi. Yang pertama ada tuturan dari Septa Randika. Kang, apa benar akang koalisi dengan Banteng? Jujur gak ikhlas akang jadi petugas Banteng. Kata Banteng pada komentar di sini mengalami perubahan makna asosiasi. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada penggunaannya kata banteng lembu hutan, lembu yang masih liar. Sementara dalam konteks kalimat di sini, kata banteng bermakna salah satu partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Lalu ada tuturan dari Halvin MF Kang. Septa Randika petugas partai itu mah turun-temurun. Mau dari siapapun partainya, ya jatah ya titipan, itu udah jadi dari zaman dulu. Udah adatnya begitu. Yang penting pimpinannya punya keputusan yang baik dari kebijakan yang dibuat. Kita sebagai rakyat tetap kerja keras kalau mau hidup enak katanya. Kata keras
pada komentar di atas mengalami perubahan makna asosiasi. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pada penggunaannya kata keras bermakna padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Makna kata keras pada dasarnya merujuk pada benda padat, seperti batu, kayu, dan lain-lain. Sementara dalam konteks penggalan kalimat di sini, frasa kerja keras bukan berarti melakukan pekerjaan yang keras atau padat kuat, melainkan bermakna bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga ada tuturan dari Latif 87 BF. Barokallah doanya juga Pak Ridwan Kamil untuk kedua ponakan saya yang sudah ditinggal ayahnya sejak kecil. Malam ini berangkat untuk mondok di Garut, Lita dan Rapi. Kata mondok pada komentar di sini mengalami perubahan makna asosiasi. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada penggunaannya kata mondok bermakna pendek, gemuk, tentang bentuk sesuatu. Namun dalam konteks penggalan kalimat di sini, kata mondok bermakna menginap. Lalu yang terakhir ada tuturan dari Lutfi M. Muammar. Kok gak ada jokes musiman kayak aku kurban juga, kurban perasaan. Kata kurban pada komentar di sini mengalami perubahan makna asosiasi karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada penggunaannya kata kurban bermakna persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biri-biri sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji. Namun dalam konteks penggalan kalimat di sini kata kurban bermakna korban. Nah, faktor terjadinya perubahan makna dari 8 kata di sini karena perkembangan makna kata dalam masyarakat. Sebagaimana menurut Hanifah dan kawan-kawan 2023, faktor perubahan makna diantaranya disebabkan karena adanya perkembangan iptek, perkembangan sosial dan budaya, perkembangan penggunaan, adanya asosiasi, pertukaran, tanggapan indera, perbedaan tanggapan, adanya penyingkatan dan lain-lain. Faktor yang mengalami perubahan makna juga karena psikologi seseorang dalam cara menyampaikan gagasan dengan merumpamakan kata seperti pada komentar yang ada di sini seperti dengan kata banteng dan lain sebagainya. Tidak hanya karena psikologi seseorang, adaptasi budaya juga berperan dalam perubahan makna kata. Seperti kata banteng yang awalnya merujuk pada hewan dalam konteks politik Indonesia telah merubah makna menjadi simbol salah satu partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Demikian pula kata kurban yang biasanya merujuk pada persembahan hewan dalam konteks informal kita bisa berarti korban perasaan. Adaptasi budaya ini menunjukkan bagaimana kata-kata dapat mengadopsi makna baru berdasarkan simbolisme dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, dalam perubahan makna yang terdapat di dalam komentar terjadi karena faktor sosial yang terlihat jelas dalam perubahan makna kata yang terkait dengan ameliorasi. Misalnya, penggunaan kata aku dan saya sebagai pengganti gua menunjukkan adanya upaya untuk lebih sopan dan menghormati audiens yang lebih luas. Dalam komunikasi di media sosial, penggunaan sering berusaha untuk menunjukkan kesopanan dan penghargaan, terutama ketika berkomunikasi dengan tokoh publik atau dalam konteks yang lebih formal. Hal ini mendorong penggunaan kata-kata yang lebih halus dan sopan seperti membutuhkan daripada miskin. Nah, inovasi bahasa juga memainkan peran penting dalam perubahan makna kata. Inovasi ini seringkali didorong oleh kreativitas dan kebutuhan untuk mengekspresikan konsep atau perasaan yang baru. Misalnya kata panjang yang biasanya berarti berjarak jauh mengalami perluasan makna untuk mencakup
durasi hidup dalam konteks ucapan selamat panjang, selamat panjang umur. Lalu kata mondok yang berarti pendek gemuk dalam konteks yang berbeda bisa berarti menginap. Nah, inovasi ini mencerminkan fleksibilitas bahasa dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan komunikasi yang dinamis. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat kita simpulkan bahwa dari 277 komentar warganet dalam postingan Instagram @ridwankamil yang berjudul "Kurban di Negeri Kamboja" pada tanggal 2 Juli 2023 ditemukan terjadinya 3 jenis perubahan makna. Ketiga jenis tersebut yaitu generalisasi dengan jumlah 1 kata perubahan makna, ameliorasi dengan jumlah 3 kata perubahan makna, dan asosiasi dengan jumlah 4 kata. Nah, 8 kata tersebut mengalami perubahan makna yang disebabkan karena faktor iptek, perkembangan sosial dan budaya, juga inovasi bahasa.